Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pemberian pertolongan pertama pada korban yang digigit ular. Letak Indonesia yang memiliki iklim tropis menjadikan tingginya angka kehidupan ular di berbagai wilayah Indonesia. Angka kejadian gigitan ular di Indonesia pun mencapai lebih dari 100.000 kasus dalam satu tahun. Ular dapat dibagi menjadi dua, yaitu ular berbisa atau beracun dan tidak berbisa atau tidak beracun. Ular berbisa biasanya ditandai dengan pupil atau manik mata yang bulat, sedangkan ular berbisa ditandai dengan pupil atau manik mata lonjong atau elips. Tanda yang kedua adalah moncong dari ular tidak berbisa biasanya bulat, sedangkan moncong dari ular yang berbisa biasanya runcing. Ular tidak berbisa mempunyai sisik-sisik yang berbagi di bagian bawah ekornya, sedangkan ular berbisa mempunyai sisik-sisik yang tidak terbagi di bagian bawah ekornya. Tanda yang ketiga adalah bentuk kepala ular berbisa biasanya berbentuk segitiga, sedangkan bentuk kepala ular tidak berbisa biasanya bulat. Ular berbisa memiliki taring, sedangkan ular yang tidak berbisa umumnya tidak memiliki taring. Apabila meninggalkan bekas 2 titik akibat taring ular, maka jelas itu adalah ular berbisa. Namun jika gigitan tersebut meninggalkan bekas luka berupa deretan gigi yang tersusun rapi, bekas gigitannya melengkung membentuk gigi, maka itu bukanlah ular berbisa. Pertolongan pertama yang direkomendasikan terdiri dari 4 langkah atau kegiatan yang disingkat dengan RIGHT atau Do It Right untuk memudahkan mengingatnya. R adalah reassure atau pastikan, I adalah immobilize atau batasi pergerakan, GH adalah get hospital atau bawa ke rumah sakit, T adalah tell the doctor atau beritahu dokter. Apa yang harus dipastikan? Pastikan apakah gigitan ular ini adalah gigitan ular berbisa atau ular tidak berbisa. 70% dari semua gigitan ular berasal dari spesies yang tidak berbisa. Hanya 50% gigitan oleh spesies berbisa yang benar-benar mengancam jiwa. Gunakan perban atau kain untuk menahan bidai atau spalak, jangan sampai menghalangi suplai darah atau memberi tekanan. Kurangi pergerakan dengan cara yang sama seperti anggota tubuh yang patah. Anak-anak dapat digendong. Jangan melakukan penekanan dalam bentuk ikatan ketat, yang mana tidak berfungsi dan justru bisa berbahaya. Segera ke rumah sakit. Obat tradisional tidak memiliki manfaat terbukti dalam mengobati gigitan ular. Beritahu dokter tentang gejala yang dialami seperti pandangan kabur, dan lainnya yang dirasakan sewaktu dalam perjalanan ke rumah sakit. Tujuan dari balut luka adalah untuk memperlambat pergerakan racun dari tempat gigitan ke dalam sirkulasi darah dan limfa, sehingga memberi waktu untuk menjangkau perawatan medis. Dalam memberikan pertolongan pertama pada luka gigitan ular, tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan menekan bagian tubuh dengan menggunakan ikatan atau biasa disebut tourniquet atau manset tensi. Kedua, jangan memotong atau membuat sayatan di atau dekat area yang digigit. Ketiga, jangan menggunakan sengatan listrik. Keempat, jangan membekukan atau mengoleskan zat dingin yang ekstrim ke area gigitan. Kelima, jangan menghisap racun dengan mulut Anda. Keenam, jangan memberikan korban minuman, alkohol, atau obat-obatan lain. Ketujuh, jangan mencoba menangkap, menangani atau membunuh ular. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini mengenai penanganan luka gigitan ular. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share dan subscribe channel kami bila Anda menyukai konten seperti ini.